Kemudian yang berikutnya adalah common emitter voltage divider. Sebenarnya mirip seperti common emitter yang tadi. Sekarang kita tambahkan ada R1 sama R2 di depan, yang kita ganti dengan R aksen. Kemudian nilai ini jadi ground, maka kita tulis. Kemudian RC, yang kita lihat adalah RC-nya, nilai RE-nya itu virtual ground, maka kita tidak hitungkan di hasil analisis. Maka RE model untuk common emitter voltage divider jadinya seperti ini. Kemudian besarnya input impedance, nilai R aksen adalah tadi R aksen adalah R1 paralel dengan R2, maka Z inputnya adalah R aksen paralel dengan beta RE. Nilai output impedance-nya adalah RC paralel dengan RO. Di sini output impedance-nya. Output impedance yang di sini adalah input impedance. Maka nilai ZO sama dengan RC ketika RO-nya jauh lebih besar 10 kali dengan RC. Maka besarnya voltage gain AV sama dengan VO dibagi VI sama dengan minus RC paralel dengan RO dibagi RE. Kemudian FE karena RO-nya lebih besar daripada 10 RC, maka nilai AV-nya sama dengan minus RC dibagi RE. AI sama dengan IO dibagi II, sama dengan IO-nya sama dengan beta kali R aksen kali RO dibagi RO plus RC dikali R aksen ditambah beta RE. Anda bisa mendapatkan turunan dari persamaan ini di buku Boylestad ya, sehingga Anda bisa mengikuti. Karena keterbatasan waktu, sehingga saya tidak bisa menguraikan semua equation ya. Bentar, saya coba carikan pembahasan di buku agar sedikit. Oke. Nah, besarnya AV tadi VU dibagi VI, ya. Kita sudah sampai. Sebenarnya kalau Anda lihat di buku, kita bisa uraikan VO itu dengan output itu sama dengan IC di sini ya, IO minus IO kali RC paralel RE. Sini ya. Sehingga nilai VO di sini sama dengan minus tadi kan minus IC kali RC paralel sama RO ya. Sama dengan minus beta kali IB kali RC paralel RO, ini untuk VO. Maka ketika VI-nya dari IB, kita tahu IB sama dengan IB itu sama dengan VI dibagi beta RE di common emitter yang sebelumnya. Maka dari sini kita bisa bagi, maka VI sama dengan IB kali beta RE ya. Maka VO dibagi VI sama dengan beta kali IB kali RC dibagi dengan RC paralel RO dibagi dengan IB kali beta RE. Maka betanya sama IB-nya kita coret, tinggal RC paralel RO dibagi RE. Ya. Jadi kalau misalnya kita ganti VO dibagi VI sama dengan minus beta kali IB kali RC paralel RO dibagi dengan IB kali beta RE ya. Coret tinggal minus RC paralel RO dibagi RE sama seperti ini. Oke. Demikian juga untuk AI. Maka kita dapat nilai AI sama dengan IO dibagi II sama dengan beta. Maka kalau kita lihat current gain dari voltage gain, nilainya adalah AI sama dengan minus AV kali ZI dibagi RC. Oke. Ini contoh untuk voltage divider.
Tentukan RE, ZI, ZO, AV, kemudian jika nilai RO-nya sama dengan 50 ohm, kemudian bandingkan hasilnya. Maka yang pertama kita tes. Apakah nilai beta RE lebih besar sama dengan 10 R2? Ketika nilainya besar, maka kita tidak perlu menghitung nilai R2. Oke. Maka tadi nilai RE-nya sama dengan 1,5 kilo ohm. Kemudian R2-nya sama dengan 8,2 kilo ohm, ternyata memenuhi, maka kita bisa menggunakan approximate analysis. Di DC analysis, Anda akan buka lagi pelajaran tentang DC analysis. Maka VB sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 kali VCC, kita dapat VB-nya sama dengan 2,81 volt. VE sama dengan VB min VBE, sama dengan 2,11 volt. IE sama dengan F dibagi RE sama dengan 1,41 mA. Sehingga RE-nya sama dengan 26 mV dibagi IE sama dengan 18,44 ohm. Kemudian yang kedua, pertanyaan B adalah berapa ZI? Tadi ZI sama dengan R aksen paralel dengan beta RE. Maka R aksennya kita cari dulu. R1 paralel R2, 56 kilo ohm paralel dengan 8,2 kilo ohm, kita dapat 7,15 kilo ohm. Dan ZI sama dengan beta R aksen paralel dengan beta RE, kita dapat 7,15 paralel dengan betanya 90, RE-nya 18,44, dapat 7,15 kilo ohm paralel dengan 1,66 kilo ohm, kita dapat 1,35 kilo ohm. Kemudian berikutnya adalah nilai ZO sama dengan RC sama dengan 6,8 kilo ohm di soal. Kemudian AV sama dengan minus RC dibagi RE sama dengan 6,8 kilo ohm dibagi 18,44 ohm, dapat minus 368,76. Kemudian ZI sama dengan ini 1,35 kilo ohm. Kemudian ZO-nya kita bandingkan. RC jika kita ganti dengan 50 kilo ohm, RC paralel dengan RO sama dengan 5,98 kilo ohm. Kalau misalnya RO ini kita anggap tidak hingga, dia 6,8 kilo ohm. Kemudian AV-nya sama dengan minus 324,3, jika tidak hingga tadi sama dengan minus 368,76. Sehingga ada perbedaan yang cukup signifikan antara perhitungan yang pertama dengan yang kedua, karena kondisi RO lebih besar daripada sama dengan 10 RC tidak terpenuhi, sehingga kita tidak bisa menggunakan metode pendekatan untuk menghitung nilai AV. Oke, berikutnya adalah common emitter bias configuration. Pada dasarnya mirip seperti yang tadi, tapi kita tambahkan RE di sini, maka di kaki emitter sekarang ada RE yang nilainya adalah IE sama dengan beta plus 1 kali IB. Maka besar input impedance ZI sama dengan RB, ini paralel dengan ZB. ZB itu adalah beta RE plus ini ya, ada dua resistor yang seri seperti ini, sehingga ZB-nya beta RE plus beta plus 1 kali RE. Sehingga ZB sama dengan beta RE plus R besar E besar, dan ZB sama dengan beta RE. Sehingga ZI-nya sama dengan RB paralel dengan beta R besar E besar. Nilai output impedance ZO sama dengan RC, karena tidak ada nilai output impedance. Kalau kita menghitung nilai output impedance, maka kita harus paralelkan antara RC dengan RO. Kemudian besarnya gain AV sama dengan VO dibagi VI sama dengan minus beta RC dibagi ZB sama dengan tadi ZB-nya sama dengan beta kali RE plus R besar E besar. ZB tadi beta kali R kecil ditambah R besar E besar. Sehingga kita bisa coret betanya tinggal RC plus per RE plus RE. Sehingga karena RE-nya R besar E besar jauh lebih besar daripada RE, maka nilai AV-nya sama dengan R minus RC dibagi RE. Dan voltage current gain-nya IO dibagi I sama dengan beta RB dibagi RB plus ZB. Maka current gain dari voltage gain kita bisa dapatkan kesamaan ini. Oke, saya cepat aja ya untuk
emitter bias. Untuk lengkapnya Anda bisa lihat di buku di chapter yang kelima. Maka kita ke contoh soal, tentukan jika CE-nya tidak di bypass, maka tentukan RE, ZI, ZO, dan AV. Oke, yang pertama kita cari RE-nya dulu. RE katanya 26 mV dibagi IE, maka kita harus mencari IE. Untuk persamaan ini, maka IB sama dengan VCC min VBE dibagi RB plus beta plus 1 kali RE. Ini Anda lihat lagi ya, pembahasan tentang emitter bias resistor, maka kita bisa mendapatkan IB dengan menggunakan persamaan ini. Ini kita dapat IB-nya sama dengan 35,89 mikroampere. IE sama dengan beta plus 1 kali IB. Betanya 120 plus 1, 121 kali 35,89 mikroampere. Dapatnya adalah 4,34 mA. Sehingga RE-nya sama dengan 26 mV dibagi 4,34 mA dapat 5,99 ohm. Kemudian kita tes apakah nilai RO lebih besar sama dengan 10 kali RC plus RE. Nah, kita masukkan angkanya, kita dapat ternyata memenuhi. Oleh karena itu nilai ZB sama dengan, kita tidak lagi menggunakan pendekatan yang awal, ZB sama dengan beta kali RE plus R besar E besar, sehingga 120 kali RE-nya 5,99 ohm ditambah 560 ohm dapat 67,92 kilo ohm. Kemudian nilai ZI sama dengan RB paralel dengan ZB, 470 kilo ohm paralel dengan 67,92 kilo ohm dapat 59,34. Nilai ZO sama dengan RC sama dengan 2,2 kilo ohm. Jika RO lebih besar daripada RC, maka jika memenuhi, maka kita bisa menggunakan pendekatan ini. AV sama VO dibagi VI minus beta kali RC dibagi ZB, 120 kali RC-nya 2,2 kilo ohm dibagi dengan ZB-nya 67,92 kilo ohm dapat minus 3,89. Oke, kalau misalnya kita pakai pendekatan yang sebelumnya, AV sama M minus RC dibagi RE, kita dapat minus 3,93. Ini tidak terlalu jauh. Oke, jika kita tambahkan CE, bypass kapasitor di rangkaian yang tadi, jadi di bagian common emitter kita tambahkan bypass kapasitor seperti ini ya. Maka apa yang terjadi di rangkaian? Maka analisisnya sama, RE-nya sama dengan 5,99 ohm, RE short CE, sehingga nilai ZI-nya sama dengan RB paralel dengan ZB, RB paralel dengan beta kali RE dapatnya 717,70. Nilai ZO-nya sama dengan RC sama dengan 2,2 kilo ohm dan AV-nya sama dengan minus RC dibagi RE sama dengan minus 367,28. Kalau yang dengan menggunakan tanpa menggunakan CE tadi nilai AV-nya tanpa CE tanpa bypass kapasitor nilainya adalah min 3,89. Sangat naiknya hampir 100 kali lipat. Oleh karena itu biasanya RE di sini hanya digunakan sebagai penstabil DC, sehingga kita tambahkan bypass kapasitor di sini, sehingga nilai voltage G-nya tetap tinggi, meskipun kita menggunakan RE. Oke, nah emitter follower ini biasa digunakan sebagai buffer, biasa digunakan atau disebut dengan common collector configuration, seperti yang tadi. Maka nilai inputnya kita masukkan ke base, outputnya kita ambil dari emitter. Kemudian tidak ada phase shift antara input dan output. Maka rangkaiannya kira-kira seperti ini. Jadi kita ambil nilai outputnya dari emitter seperti ini. Maka rangkaian ganti dari RE modelnya menjadi seperti ini. Ini ada transistor, kemudian di sini ada RB. Ini RB, kemudian nilai RE-nya terhubung dengan ground dan terhubung dengan output. Sama dengan di sini IC-nya sama dengan beta kali IB. Sehingga besarnya input impedance untuk ini sama dengan RB paralel dengan ZB. ZB tadi adalah beta RE plus beta plus 1 kali RE. Ini ya. Sehingga ZB-nya sama dengan beta kali RE plus RE. Sehingga ZB-nya sama dengan beta kali RE. Sehingga ZI-nya sama dengan RB paralel dengan beta kali RE. Output impedance
nilainya ZO sama dengan RE paralel dengan RE, ZO-nya sama dengan RE yang nilainya relatif lebih kecil. Oke, nah biasanya common collector atau source follower ini digunakan sebagai buffer untuk membuat output impedance matching dengan blok berikutnya, karena kita tahu nilai output impedance sangat kecil, hanya ditentukan oleh R kecil, E kecil. Maka besarnya gain AV sama dengan VO dibagi VI, AV-nya sama dengan RE dibagi RE plus R kecil, E kecil. Ini terdapat AV-nya VO dibagi VI sama dengan 1. Oleh karena itu, cocok digunakan sebagai buffer karena tidak ada penguatan. Gain-nya sama dengan 1. Berarti misalnya kita punya blok, ini punya buffer, yang dari source follower, di sini amplifier, maka gain-nya sama dengan 1, tapi Z output impedance-nya itu sangat kecil, sehingga cocok digunakan sebagai buffer. Kemudian current gain-nya AV sama dengan minus beta RB dibagi RB plus ZB. Dan ini adalah current gain yang berasal dari voltage gain. Oke, untuk contoh soal silakan Anda lihat sendiri ya nanti di contoh soalnya untuk menentukan di source follower. Ini. Kemudian ini common base. Rasanya kita sudah belajar tentang common base di awal. Ya, ini kita udah pelajari tadi di common base di bagian awal. Nah, secara umum common base adalah input kita masukkan lewat emitter, kemudian output kita ambil dari kolektor, kita dapat low input impedance, kemudian high output impedance. Nah, bedanya dengan source follower tadi, kalau source follower tadi di pembahasan sebelumnya kita gunakan sebagai output impedance matching, kalau ini common base biasanya digunakan sebagai input impedance matching karena dia mempunyai input impedance yang rendah sehingga mudah dihubungkan dengan blok sebelumnya. Dia punya very high voltage gain, kemudian current gain-nya kurang dari 1 dan tidak ada phase shift. Dan ini adalah yang sudah kita uraikan tadi ya. Input impedance, output impedance, voltage gain, dan current gain. Ini juga contoh soal. Ini sebagai pengayaan saja. Anda juga bisa ikuti. Di sini ada pembahasannya. Oke. Dan untuk yang bagian terakhir adalah common collector dengan feedback configuration. Rangkaiannya sama seperti tadi di DC analysis. Yang pertama adalah kita bisa ganti rangkaian DC analisis ini dengan menggunakan AC, maka kita bisa dapatkan rangkaian gantinya seperti ini. Di sini ZI-nya, kemudian di sini ada beta RE, kemudian di sini ada RF. RF menghubungkan antara kolektor dengan base ya, jadi terhubung dengan kolektor dengan base. Kemudian ada beta IB di sini. Sini beta IB dari arus IC, nah ada RC. Kemudian ini merupakan variasi dari common emitter fixed bias. Input dimasukkan ke base, output kita ambil dengan kolektor, kemudian ada phase shift 180 derajat. Nah, nilai input impedance-nya ZI sama dengan, maka kita dapatkan ZI RE dibagi 1 per IB ditambah RC plus RF. Dan output impedance-nya sama dengan RC paralel dengan RF. Kemudian voltage gain-nya VO dibagi VI sama dengan minus RC dibagi RE. Dan current gain-nya sama dengan IO dibagi I sama dengan beta RF dibagi RF plus beta RC. Atau AI-nya sama dengan IO dibagi I sama dengan RF dibagi RC. Lebih detail mengenai penjelasan turunan matematis ini Anda bisa dapatkan di buku Boelstad. Saya hanya merangkum saja. Kemudian ini contoh soalnya, berapa RE, ZI, ZO, dan AV. Anda bisa ikuti, kemudian Anda masukkan persamaan yang tadi. Yang paling penting adalah biasanya untuk menentukan ZI, kita harus menentukan IE. Karena apa? Karena ZI biasanya tergantung dengan RE. Sehingga, seperti di sini kita tentukan RE-nya dulu. RE-nya, untuk menentukan RE, maka Anda harus menganalisis DC di rangkaian feedback tadi. Maka Anda harus mengingat lagi pelajaran DC analisis.
Ketika udah dapat RE, maka kita bisa masukkan ke persamaan yang sebelumnya untuk menentukan ZI, kemudian ZO, dan AV. Kemudian ZI-nya jika tidak terpenuhi, maka biasanya kita paralelkan antara RC dengan RO. Dan seterusnya, silakan Anda ikuti di pembahasan untuk soal ini. Saya sudah berikan pembahasannya, oke? Mungkin itu untuk materi AC analisis untuk RE model, karena kita tidak punya cukup waktu untuk membahas hybrid model. Silahkan, nanti ada PR ya. Silahkan kerjakan tugas mandiri dan PR-nya. Sampai bertemu minggu depan, kita akan masuk ke FET, DC analisis. Tetap jaga kesehatan dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.